Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdullah Azhar Nasiruddin, Ilha 2A dengan NIM 12 41060018. Saya akan membawakan yang berjudul ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu dari kata abdun, yakni sebuah kehambaan, yang mana kehambaan tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan atau yang dari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melakukan suatu perintah yang Allah kirimkan kepada hambanya dan mencegah suatu larangan yang Allah kasih kepada hambanya. Ibadah itu memiliki dua macam. Yang pertama mahdoh dan ghairu mahdoh. Apa itu mahdoh dan ghairu mahdoh? Yang pertama, mahdoh itu lebih cenderung perintah Allah kepada hambanya yang menjadi syariat Islam. Maka di situ terdiri dari sholat, haji, puasa, zakat, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu adalah selain dari syariat Islam, lebih kepada perilaku umat Islam tersendiri. Contoh seperti bersikap jujur, bersikap baik, dan juga melakukan sedekah dan lain-lain. Di dalam ibadah itu sendiri ada beberapa kewajiban. Yang pertama ialah sholat. Sholat menurut bahasa itu adalah doa. Para ulama mengambil menurut bahasa itu doa karena mengambil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Sholli alaihim inna sholataka sakanun wallahu sami'ul alim." Sholli, berdoalah kalian semua, lahum, bagi mereka, inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanun, itu sebuah ketenangan bagi dirimu, alaihim, bagi mereka, wallahu sami'un alim, bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Dan juga menurut istilah sholat itu, menurut Imam Rafi'i berkata, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Menurut Imam Rafi'i bahwa sholat itu ialah perbuatan, perilaku, omongan yang mana diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat tersendiri memiliki syarat-syarat sah tertentu untuk melaksanakan sholat. Apa itu? Yaitu salah satunya ialah wudhu. Wudhu seperti Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhirih. Allah memerintahkan berwudu di dalam sholat, maka itu adalah menjadi syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan sholat. Nah, dalam wudu tersendiri para ulama bersepakat, berijtihad bahwa wudu itu memiliki makna yakni ismun li fi'lil ladzi istimalul ma fi a'dha'i bin niyatin, yaitu sebuah nama untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan menggunakan air pada anggota tubuh, bin niyati, dengan niat. Nah, kewajiban yang kedua ialah puasa. Apa itu puasa? As-saumu
diartikan menurut bahasa ialah al-imsaku, yakni menahan dari segala nafsu, kalau menurut pendapat para ulama tasawuf. Sedangkan menurut istilah bahwa puasa itu adalah tarkut ta'am wasyurbi wan nikah wal kalam, bahwa puasa itu adalah meninggalkan dari segala makan, minum, dan juga menjimai istrinya, dan juga al-kalam, itu ungkapan-ungkapan yang dimana bisa menyakiti orang lain ataupun berkata kasar. Bagaimana di dalam Al-Quran bahwa puasa itu diartikan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, bahwa puasa itu adalah sebuah kesabaran yang mana sabarnya itu diberikan ajruhum, yakni sebuah ganjaran atau sebuah pahala bighairi hisab, dengan tanpa terhitung. Nah, sekarang yakni membahas tentang zakat. Di antara dari kewajiban seorang muslim itu ada yang namanya zakat. Apa sih itu zakat? Zakat itu ialah berasal dari kata zakat tazkiyah, yakni membersihkan harta dari segala karena mungkin harta seorang manusia itu tidak murni 100% halal. Namun dengan cara membersihkan itu kita bisa menjauhkan dari suatu hal yang memang mungkin ada yang dari harta haram, karena kita tidak mengetahui bahwa harta itu 100% halal. Maka Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni berkata, wa sumiyat bidzalika li anal mal yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'ail akhdh, bahwa harta zakat ini akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan orang yang menerimanya. Ada unsur berkah dan juga ada rahmat yang doa yang menerima zakat atau mustahik. Kalangan Syafi'i mendefinisikan zakat bahwa ismun lima yukhraju anil mal wa badani ala wajhil maksusin, bahwa zakat itu adalah suatu istilah yang menunjukkan pengertian bahwa harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan. Di situ ada kharij dan juga mustakhrij di dalam zakat. Yang terakhir yakni haji, bagaimana sabdanya Nabi, ayuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajju fahajju, dan Nabi bahwa Nabi itu menyerukan kepada manusia dipastikan atau diwajibkan. Farodo itu adalah suatu fardu ain, bahkan menurut para ulama di dalam al-haji, maka disebutkan di sini farodo, bukan wajaba. Faradallahu alaikum, diwajibkan kepada kalian semua, al-hajju, yakni haji. Haji maka berhajilah. Tetapi di dalam hadis-hadis lain disebutkan bahwa haji itu mastatoktum, bagi yang mampu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pembahasan saya, mungkin bisa dikoreksi. Sekian dari saya, khutbah sofa ma kadar, ambillah suatu pelajaran yang baik dan buanglah suatu pelajaran yang buruk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.